campur dengan kufur. Dua perkara yang paling identik dalam keadaan fitnah zaman akhir ini. Karena sesungguhnya siapapun yang mereka mendatangi Ramadan ketika mereka tidak memiliki iman yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima amalan mereka, karena sesungguhnya Allah zat yang paling pantang menerima setiap ibadah ketika ibadah itu tercampur dengan syirik dan kekufuran. Makanya betul-betul kita berusaha bagaimana perjalanan kita menjelang Ramadan. Pertama kali yang saya harus lakukan dan antum harus lakukan pula bersama-sama dengan kita, bagaimana memastikan iman kita betul-betul tidak tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran. Karena sekalinya tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran, Ramadan kita berkali-kali tidak akan pernah menjadi Ramadan yang menyelamatkan kita. Contoh Ramadan yang tidak pernah menyelamatkan pelakunya, Ramadannya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah seseorang yang hidup pada zaman Nabi. Tapi dia tersengat dengan perkara kekufuran. Dia benci kepada syariat, tidak suka kepada sunnah yang disampaikan Nabi, benci kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Walaupun Abdullah bin Ubay melaksanakan puasa Ramadan dan sempurna 30 hari dia puasa Ramadan, dan Abdullah bin Ubay tidak pernah makan terang-terangan di bulan Ramadan, karena dia secara zahirnya sebagaimana muslim yang lainnya. Tapi ketika hatinya, jiwanya tersengat dengan kekufuran, ketika benci kepada syariat yang Allah turunkan, maka sesungguhnya Abdullah bin Ubay walaupun melaksanakan Ramadan berkali-kali, Ramadannya itu tidak ada hajat bagi Allah untuk memasukkan Abdullah bin Ubay ke dalam surga melewati pintu Ar-Rayyan. Tetapi justru kita mendapati bagaimana Allah menurunkan surat An-Nisa 145, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam kerak neraka yang paling dalam. Dan salah satu di antara tafsir yang disampaikan oleh para ulama, ayat itu berkaitan tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Salat, puasa. Tapi ternyata puasa dan sholatnya itu disertai dengan kebencian dia kepada syariat, benci sama sunnah, membanggakan apapun yang datang dari dirinya dan merendahkan apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Puasanya, sholatnya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya ketika orang yang melaksanakan puasa dan sholat tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran. Syirik dan kufur itu membatalkan puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan kita, kalau Rasulullah sudah mengingatkan kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, berarti memperhatikan iman dan mericek kembali keimanan itu penting. Kalau ada di antara kita yang akan melaksanakan Ramadan, tapi saya masih memandang kesyirikan, masih membenarkan kekufuran, masih memandang perkara-perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya itu lebih baik daripada Allah dan Rasulnya, hati-hati. Kalau Ramadan dilakukan oleh mereka yang tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima sejengkal pun ibadah puasa itu ketika tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran. Karena sesungguhnya inilah perkara yang penting untuk kita fahami. Karena banyak orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, puasa, tetapi hatinya lebih mengedepankan apa yang datang dari manusia daripada apa yang datang dari Allah. Ada yang puasa, berbuka puasa juga bareng-bareng, tapi kalau dia bicara tentang syariat dan ketika syariat itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, syariat itu ditolak. Ada yang puasa, tapi ketika bicara tentang hukum yang datang dari kitabullah dan sunnah, ketika dia tidak selera dengan hukum itu, dia tinggalkan hukum itu. Semua ketika mereka yang menjalani Ramadan dengan membawa satu perasaan hatinya ketika imannya tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran, maaf, orang yang tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran dilarang masuk di bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Jadi ternyata Ramadan itu berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang kepatuhan dan ketundukan. Makanya Allah mengajari kita di bulan Ramadan itu akidah sebenarnya. Coba kita perhatikan. Ramadan itu merubah yang halal menjadi haram ketika di siang hari. Biasanya kalau kita minum air putih, air es teh yang gelasnya berembun, itu halal ketika di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kita dipaksa, kita ditundukkan oleh syariat, bagaimana kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang halal itu menjadi haram. Dan kita semuanya selalu kemudian menerima konsep itu karena kita paham itu merupakan bagian dari Ramadan. Disitulah Ramadan itu mengajari kita, iman itu patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Makanya kita yang asalnya
mencampuri istri di waktu pagi habis subuh ataupun siang, maka kemudian kita tinggalkan itu ketika itu di bulan Ramadan. Allah mendidik kita di bulan Ramadan, kalau di bulan Ramadan itu patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Tapi ironisnya adalah banyak orang yang patuh pada Ramadan, tetapi ternyata dia tidak patuh sama Allah di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan meninggalkan air putih mau, tapi dalam urusan-urusan yang lainnya dia tidak mau diatur dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berarti itu menjadi muslim setengah hati. Makanya ada yang sampai mengatakan kalau di dalam masjid jangan bicara tentang negara. Bagaimana kita bisa mengatakan di dalam masjid tidak bicara tentang negara? Padahal air kencing saja diatur oleh syariat. Memegang kemaluan ketika kita kencing itu diatur. Kita memegang kemaluan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kalau urusan memegang kemaluan ketika kita kencing aja diatur oleh syariat, apalagi urusan yang lebih besar daripada urusan itu. Dan itu merupakan hak Allah untuk mengatur detail dalam semua detail kehidupan kita. Makanya Ramadan mengajari kita patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Walaupun asalnya halal, maka kita haramkan di siang hari bulan Ramadan karena kita mengejar ketaatan kita secara mutlak kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita memperhatikan pertama kali pelajaran paling penting ketika kita mengerjakan Ramadan. Ramadan itu berkaitan erat dengan proses keimanan, berkaitan erat dengan proses tauhid, berkaitan erat dengan proses akidah. Siapapun yang memasuki Ramadan tanpa memperhatikan dan mericek kembali keimanan dia dan kepatuhan dia kepada Allah dan Rasulnya, kita khawatir, saya ataupun antum, waliyadzubillah, kita khawatir puasa kita sebagaimana puasanya Abdullah bin Ubay, puasa menahan lapar dan puasa menahan haus, tetapi tidak memberikan faedah untuk dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan, karena puasa kita tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya ketika tanpa keimanan dan tanpa kepatuhan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang menjadi masalah penting. Makanya nanti kalau di sini ada kajian tauhid, akidah, siapapun yang menyampaikan, maka itu penting banget untuk kita pahami. Karena persoalan yang lepas dan lalai kita perhatikan dalam urusan ibadah itu memperhatikan akidah. Padahal syarat ibadah itu diterima itu ada 3. Iman yang bersih, ikhlas karena Allah, dan mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Dan yang pertama, iman itu harus bersih. Dan inilah perkara yang sulit dan paling berat ketika beribadah kepada Allah. Kepada Allah kita berlindung dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita.